pemirsa Teropong News TV, kembali bersama saya Poppy Rahmawati dalam acara Bincang-Bincang. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu relawan, yaitu dari Propaganda Prabowo for Presiden, yaitu bersama Mas Heru Santoso. Apa kabar Mas Heru? Alhamdulillah, berkat doa Mbak. Oh iya. Oh iya, tadi kita sebenarnya sudah berbincang-bincang di awal ya. Kita tapi mau menjelaskan kepada para pemirsa bagaimana sih perjalanan dari JW movement ini. Oke. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, saya mau menjelaskan secara singkat, padat, dan terarah. JW Movement ini dibentuk oleh relawan-relawan yang tidak bisa diakomodir atau tidak bisa berafiliasi langsung dengan TKN. Maka Pak Wiranto menginisiasi bahwa relawan-relawan ini ketika mereka tidak diakomodir atau tidak dibentuk suatu wadah, adalah suatu kekuatan yang mubazir. Makanya salah satunya Pak Wiranto ini membentuk yang namanya JW Movement. Itu sejarah singkatnya seperti ini. Sejarahnya JW Movement ini dibentuk karena keprihatinan kita akan kondisi bangsa, keprihatinan kita bahwa Indonesia itu harus meraih Indonesia emas ke 2034, harus melalui pemimpin yang kuat, pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang mempunyai visi dan misi ke depan. Salah satunya Pak Prabowo. Gitu. Ya. Dengan Pak Wiranto merangkul teman-teman yang ini kan terdiri dari banyak sekali relawan, dari banyak perkumpulan juga. Mungkin ada jumlah atau angka pastinya, Mas? Ada berapa? Kalau relawan yang tergabung di sini sekitar ada 21. Mungkin saya bisa jelasin. Salah satunya pionir pertama adalah Kosgel 8. Ikam, Emut, Propaganda Prabowo for Presiden, saya sendiri yang menginisiasi, dan ada beberapa kawan, salah satunya adalah Maung Bandung, terus ada kawan saya, sahabat saya juga, Amsal 98, terusnya ada Tangan Pemenangan Prabowo, terusnya ada Kibar, terusnya ada beberapa banyak yang saya nggak bisa sebutin satu-satu. Karena mereka membentuk relawan ini ada beberapa latar belakang. Mereka ada latar belakang akademisi, mereka ada latar belakang aktivis, ada latar belakang pengusaha, ada latar belakang ibu-ibu, ada latar belakang pengacara, macam-macam lah. Mereka membentuk relawan ini atas kesadaran mereka sendiri loh. Kenapa mereka membentuk relawan? Satu tujuan mereka untuk memenangkan Pak Prabowo, itu aja. Udah. Prabowo harga mati bagi kita, udah. Oke. Lalu apa sih sebenarnya yang membuat Pak Wiranto tadi itu sendiri, yang mungkin memang tadi kan ingin menyatukan, berkumpul, ada hal lain atau visi misi lain? Walaupun memang tadi ingin memenangkan Prabowo Gibran ya pastinya. Sebenarnya Pak Prabowo ya. Iya, Pak Wiranto. Pak Wiranto itu kenapa lebih memilih Pak Prabowo ya, karena selain visi dan misi dia sama, juga Pak Wiranto itu melihat ke depan. Indonesia ke depannya ini harus dipimpin oleh pemimpin yang berkarakter, bervisi misi ke depan, dan nantinya kepemimpinan ini harus diteruskan secara estafet oleh salah satunya oleh Mas Gibran ya, walau alam ya. Mungkin Pak Wiranto itu mungkin punya punya pemikiran jauh di depan kita, 100 tahun di depan kita. Oh, Indonesia seperti ini loh. Legasinya harus seperti ini loh. Jadi butuh anak muda gitu. Iya, butuh anak muda yang berkolaborasi dengan pemimpin politik yang berpengalaman. Jadi dielaborasi menjadi suatu kekuatan yang masif yang akan membawa Indonesia emas ke 2034. Itu salah satu moto JW Movement kenapa dibentuk gitu. Ini kan sudah tinggal menghitung hari ya, 30 hari lah kurang lebih ya. 30 hari. Sudah apa saja dilakukan oleh teman-teman dari JW Movement itu sendiri? Banyak sekali yang kita lakukan. Mungkin kalau saya tulis di kertas, mungkin kertas itu nggak cukup. Panjang ya? Panjang sekali. Pulpen mungkin akan habis gitu. Yang kita lakukan adalah yang terbaik satu hari, kita akan meraih satu suara demi pemenangan Prabowo. 1 detik kita akan meraih suatu suara untuk pemenangan Prabowo. Karena kita yakin tiap detik, tiap menit, tiap jam, dan tiap hari adalah suara untuk pemenangan Prabowo. Itu aja. Karena kalau
action yang kita lakukan banyak sekali Mbak. Saya bukannya nggak mau takabur ya, banyak sekali lah, nanti mungkin di session khusus mungkin lebih dari waktu ini saya bisa jelasin ya? Panjang sekali di episode selanjutnya. Mungkin kalau misalnya dari JW Movement sendiri ada relawan khusus dari anak-anak kaum Gen Z, milenial atau? Ada yang tergabung. Kemarin mereka sekitar 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu mereka melakukan deklarasi di tempat ini juga. Namanya kalau nggak salah Aliansi Mahasiswa Pemenangan untuk Prabowo atau apa gitu. Mereka tergabung. Mereka adalah banyakan Gen Z sih mereka sih. Antusias sekali mereka. Ada ama-ama muda juga ada di bawah umur 30 ada juga. Kalau kita lihat dari hasil survei, masih banyak hasil survei yang melihat banyak orang-orang yang masih golput atau mungkin masih galau, bimbang nih harus pilih yang mana. Kalau dari tim dari JW Movement ini mungkin ada pesan bagi masyarakat agar jangan golput atau mungkin khususnya kenapa sih harus milih Pak Prabowo dan Mas Gibran? Seperti apa? Ya pesan kita untuk untuk seluruh rakyat Indonesia, entah itu generasi milenial, entah itu generasi Gen Z, entah itu generasi senior di atas 50-60, gunakan hak suara Anda karena suara Anda itu bisa mewakili kepentingan kita di 5 tahun ke depan. Dan yang paling penting adalah Anda harus memilih nomor urut 2 Pak Prabowo. Itu yang harus paling penting. Karena udah jelas bagi kita visi misi ke depannya udah jelas sekali. Tuh. Mungkin selain optimis satu putaran, karena setiap calon nih baik itu dari 01, 02, 03 pasti kan optimis satu putaran. Optimisme apalagi kalau dari teman-teman dari JW Movement ini? Optimisnya ketika Prabowo dilantik, ketika kemenangan itu kita udah sambut, rakyat menyambut dengan hiruk pikuk dengan hati yang gembira bahwa ini adalah kemenangan rakyat. Itu aja yang kita ingin sampaikan ke rakyat, bahwa inilah lahir pemimpin baru, pemimpin Indonesia ke depan. Walaupun dia sudah berjuang beberapa kali mengikuti Pilpres ini, tapi ini loh hasil yang terbaik. Puncak. Karena Allah memberikan ujian terberat bagi dia itu. Insya Allah lah dia menang. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih banyak Mas Heru atas perbincangan kita. Mungkin yang tadi panjang itu akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Pemirsa, itulah tadi hasil wawancara bersama Mas Heru yang merupakan bagian relawan dari JW Movement. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya.